Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan, lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati, kau tahu, kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Mari bersama bersuka kita bersorak-sorai memuji Tuhan.
Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih mengucap syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari saya undang bangkit berdiri teman-teman. Sama-sama kita mau memujikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari sekali lagi teman-teman sendiri yang pujikan. Dan ku ingin mengenal lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyebabmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyebabmu. Ayo menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi Pada sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kerinduan setiap kami ada di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, mungkin yang terbatas, yang tidak layak ini Tuhan, supaya benar-benar kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan, boleh tersampaikan pada sore hari ini Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kurang keras. Shalom. Haleluya. Luar biasa sekali ada sukacita di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya akan sedikit berbicara bagi setiap kami, setiap kita di tempat ini. Dengan satu tema yaitu, mungkin bisa ditampilkan. Jadi temanya adalah The Great Generation. Yang artinya adalah generasi-generasi hebat. Generasi yang luar biasa yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya percaya di sini siapa yang ingin menjadi luar biasa? Boleh lambaikan tangannya. Kita semua ingin menjadi luar biasa. Amin. Kita akan belajar lebih dalam lagi firman Tuhan pada sore hari ini teman-teman sekalian. Gimana caranya kita anak-anak Tuhan, anak-anak generasi zaman sekarang menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita lihat yang pertama, poin yang pertama yaitu mari kita sama-sama belajar andalkan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi bukan sekedar kita yang luar biasa, tapi ada Tuhan yang luar biasa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kita adalah orang-orang biasa ya, jadi bukan kita yang luar biasa, tapi kita orang biasa disertai dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan hanya sekedar kita anak-anak Tuhan yang mungkin berpikir hari ini kita punya segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita berkecukupan, kita punya berkelimpahan dalam berbagai macam hal gitu kan dalam kehidupan kita. Kita merasa bangga, kita merasa kita hebat, kita mampu. Akhirnya kita menjadi sombong.
Ini satu hal yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita, karena kita mampu, kita merasa diri kita hebat, kita kuat gitu kan, masih muda gitu kan, masih bisa melakukan banyak hal, akhirnya kita sombong. Yang terjadi adalah waktu kita sombong, kita akan jatuh teman-teman sekalian. Karena firman Tuhan juga, kita buka sama-sama, Yohanes 15 ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini tragis sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini waktu kita bisa tampilkan ayat yang kelima. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini pastikan setiap kehidupan kita ada tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menjadi luar biasa kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat dipakai Tuhan kalau kita tidak andalkan Tuhan? Kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita sombong dengan apa yang kita punya hari ini. Kita boleh punya segala sesuatu, tapi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini dikatakan firman, bukan dikatakan saya. Firman mengatakan di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya kita semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi sombong. Karena apa yang terjadi? Ayatnya yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan lalu dibakar ke dalam api. Ini yang terjadi. Waktu kita di luar Tuhan. Waktu kita bermegah diri. Waktu kita sombong, kita merasa bisa, kita merasa hebat. Yang ada adalah kita mendapatkan ini, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Hidup yang sia-sia. Hari ini kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, yang ada kita hanya masuk ke dalam api neraka. Kita dibuang oleh Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan hari ini? Saya percaya kita semua mau dipilih oleh Tuhan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan sesekali kita sombong. Kita lihat ayat firman Tuhan Amsal 16 ayat 18. Dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Selanjutnya 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat 15. Selanjutnya ayat yang satu lagi. Dikatakan bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ini beberapa firman Tuhan yang saya rangkum mengenai orang yang tinggi hati atau sombong. Dan ini juga ironis sekali karena firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput daripada hukuman. Tinggi hati, Tuhan tidak berkehendak atas hidup kita. Hari ini seberapa kita mungkin koreksi kembali diri kita, saya juga pribadi, jangan sampai kita masih meninggikan diri. Meninggikan, mencari kehormatan agar dilihat oleh banyak orang. Hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita teman-teman sekalian, merendahkan diri kita, merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkehendak,
Tuhan boleh pakai setiap kehidupan kita. Siapa di sini yang rindu dipakai oleh Tuhan? Saya ingin lihat tangan-tangan anak-anak muda yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan hari ini. Kalau hari ini kita izinkan Tuhan pakai hidup kita, maka jangan tinggikan hatimu, jangan terlalu tinggi keinginanmu, tapi taruh semua di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan mau lihat hari ini dalam kehidupan kita, kita yang rendah diri, kita yang rendah hati di hadapan Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus, tanpa kesombongan dalam hidup kita. Kita belajar yang pertama adalah andalkan Tuhan, dan yang kedua kita sama-sama belajar di sini. Waktu kita ingin menjadi anak-anak luar biasa, generasi-generasi luar biasa, satu hal yang paling penting buat kehidupan kita. Kita mau sama-sama lihat dengan siapa, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kenapa saya bilang hati-hati dengan bergaul? Mungkin ada yang bilang, boleh gak sih kita berteman dengan siapa aja? Kalau saya katakan boleh kita berteman dengan siapa aja. Tidak ada masalah, tidak ada batasan buat kita berteman dengan siapa aja. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan berteman dengan siapa aja, tapi bergaul dengan siapa. Karena bergaul itu lebih penting, teman-teman. Kalau hanya berteman mungkin say hello, waktu ketemu, waktu kenalan, it's okay. Ketemu 1-2 kali berteman tidak apa-apa. Tapi waktu bergaul kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Karena firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan ya, bukan pertemanan, tapi pergaulan. Karena dengan siapa kita bergaul itu kita. Hari ini mungkin saya bergaul dengan CDC ya, contohnya. Mungkin CDC setiap hari sukanya kongko-kongko gitu kan, cerita-cerita atau mungkin suka gosip. Lama-kelamaan 1 bulan saya berteman dengan CDC, saya akan ikut suka gosip. Itu namanya bergaul, karena setiap hari mungkin saya ketemu, makan tidur bareng gitu kan. Kalau dulu saya tinggal dengan Ceniken, mungkin bertahun-tahun, 3 tahun, akhirnya pada bilang bahwa aksen saya, cara saya ngomong akhirnya sama kayak Ibu Niken. Itu bergaul, karena setiap hari saya membangun komunikasi dengan Ceniken. Akhirnya bisa menjadi serupa. Hari ini dengan siapa kita bergaul, itu kita teman-teman. Makanya yang paling penting bukan dengan siapa kita berteman dengan siapa aja boleh. Bangun relasi dengan siapa aja boleh. Tapi ingat, jangan kita sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba teman-teman katakan. Amin. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Mungkin hari ini kita baik, setiap minggu rajin datang ke gereja gitu kan. Gak pernah absen, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi waktu kita punya mungkin pacar gitu kan. Karena dia gak suka gereja, akhirnya kita bergaul sama dia tiap hari. Hari Minggu kita silih-silih ke gereja. Karena pergaulan itu buruk. Tapi kalau hari ini kita bergaul dengan orang yang rajin ibadah, rajin ke gereja, sukanya memuji Tuhan, sukanya menyembah Tuhan, maka apa? Pergaulan kita yang mungkinnya kita dulunya nggak seperti itu, akhirnya kita bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dengan siapa kita bergaul, itulah kita. Kalau hari ini kita bergaul dengan Tuhan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman sekalian, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau semalam yang ikut worship night juga dengar sendiri yang disampaikan firman Tuhan bahwa hari ini bukan hanya sekedar dekat dengan Tuhan. Karena dekat suatu saat bisa nggak dekat. Hari ini mungkin saya lagi PDKT sama siapa gitu kan. Mungkin minggu depan atau mungkin nggak cocok, akhirnya saya udah nggak dekat lagi sama dia. Dekat bisa nggak dekat. Tapi waktu kita melekat seperti lem. Kalau udah kena lem gitu kan susah. Waktu melepas pun susah gitu kan. Jadi hari ini bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi melekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bergaul intim dengan Tuhan artinya melekat dengan Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Anak-anak muda. Menjadi luar biasa dalam Tuhan adalah melekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Sebagai anak-anak muda, saya juga masih muda. Saya tahu pergaulan anak muda. Sering sekali yang bilang bahwa kalau jadi gaul harus begini dan begitu. Hari ini saya mau katakan, kita semua adalah anak-anak gaulnya Tuhan. Karena gak semua orang bisa ada duduk di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak semua orang mau untuk datang beribadah dengan Tuhan. Sangat mudah untuk menjadi rusak, tapi sangat sulit untuk menjadi anak baik. Sangat mudah untuk kita menjadi rusak, mudah sekali. Mempengaruhi orang untuk rusak, mudah sekali. Tapi sangat sulit untuk ajak teman-teman kita datang ke gereja, betul atau tidak? Buktinya masih ada kursi-kursi kosong di tempat ini. Karena sulit bawa orang untuk datang dekat dengan Tuhan. Lebih sulit ajak orang datang beribadah kepada Tuhan daripada pergi untuk duga mungkin, ngafe mungkin, nge-mall mungkin. Mencari apa yang menyenangkan hati kita hari ini. Sedangkan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Waktu kita menjadi anak-anak gaulnya Tuhan. Kita tahu menempatkan diri kita. Kita jangan sampai terpengaruh. Tapi kita yang mempengaruhi. Amin. Seperti beberapa bulan yang lalu juga firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita kembali. Jangan sampai hari ini kita terpengaruh oleh dunia. Tapi kita mau menjaga hidup kita supaya kita mempengaruhi orang untuk datang dekat dengan Tuhan. Karena ini adalah akhir-akhir zaman teman-teman sekalian. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Langkah ke depan, 1 jam, 2 jam ke depan kita gak akan pernah tahu. Dan gak ada yang pernah menjamin bahwa hidupnya akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hari ini apa yang kita harus lakukan? Melakukan yang terbaik dari hidup kita. Memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, menjaga pergaulan, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dan yang ketiga, kita sama-sama lihat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kita belajar untuk menjaga pergaulan kita supaya dengan siapa kita bergaul, mencerminkan diri kita juga sesungguhnya. Dan yang ketiga kita belajar bersama-sama menjadi rekan dan sahabat Allah. Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Waktu kita ingin menjadi pribadi yang luar biasa. Kita mau menjadi rekan kerjanya Allah. Kita mau menjadi sahabatnya Allah. Supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya mengerti apa yang hari ini Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Saya kalau boleh ada sampai saat ini, saya berdiri di tempat ini di Surabaya gitu kan. Masih belum terbayang dalam pikiran saya bisa ada di tempat ini. Karena yang saya lihat hanyalah kemustahilan di depan. Yang tembok besar yang saya lihat adalah mustahil saya bisa pindah sampai tempat ini. Tapi waktu saya dikasih visi itu, saya cuma berdoa dengan Tuhan. Tuhan kalau hari ini Tuhan mau pakai hidup saya. Tuhan kalau hari ini Tuhan mau bawa saya kemanapun Tuhan mau. Saya mau dengan Tuhan. Saya mau taat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu meskipun banyak lika-liku yang saya alami, kemustahilan yang saya lihat, Tuhan bukakan satu persatu. Tuhan nyatakan bahwa kuasanya Tuhan itu memang besar. Hari ini apa yang sedang kita alami teman-teman? Masalah, persoalan gitu kan, kemustahilan yang kita lihat, mungkin tembok besar yang kita hadapi hari ini. Kita pikir bahwa ini mustahil. Tapi percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan mau memberikan itu dalam hidup kita teman-teman sekalian, waktu Tuhan mau kerjakan itu dalam hidup kita, jangan pernah batasi Tuhan. Karena kita ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Kalau kita bersahabat dengan seseorang teman-teman sekalian, mungkin kita bisa tahu dari A sampai Z dalam kehidupannya dia. Itu sahabat. Kita bisa tahu dia suka apa gitu kan. Dia mau makan apa, kita bisa tahu segala sesuatu. Sahabat.
membangun hubungan yang baik. Sama dengan Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita ini sahabat. Kita bukan hamba tapi kita sahabatnya Allah. Oleh karena itu kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan hari ini. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Tapi maukah kita mengerjakan itu? Pertanyaannya, maukah kita mengerjakan apa yang dikehendaki sahabat kita? Maukah kita menaati apa yang dikehendaki oleh sahabat kita? Pertanyaan itu kembali dalam kehidupan kita masing-masing teman-teman sekalian. Karena waktu kita mau menjadi rekan kerja dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, artinya kita siap untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya kita siap, kita ready Tuhan. Tuhan pakai aku. Bukan Tuhan, ini aku utuslah dia. Bukan Tuhan, ini Thalia utuslah Cedesi. Tapi hari ini kita mau katakan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pakailah aku. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan apa-apa teman-teman, tapi kita menjadi rekan sahabat Allah yang baik, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mengerti apa yang menjadi kemauannya Tuhan dalam hidup kita. Yang bisa menyukakan hati Tuhan. Yang bisa memuliakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat setiap kehidupan kita. Hari ini kemustahilan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita jangan lihat hal masalah yang besar. Tapi mari kita mau fokuskan penglihatan kita. Fokuskan hidup kita. Melihat Tuhan yang besar. Karena bukan masalah yang besar yang akan membentengi hidup kita. Tidak. Tapi Tuhan yang besar yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yang akan membimbing hidup kita. Yang akan melindungi kita hari ini. Sehingga mari teman-teman sekalian kita belajar firman Tuhan. Sangat sederhana yang dapat saya bagikan bagi setiap kita hari ini. Tapi kita mau sama-sama belajar. Bahwa bukan kita yang luar biasa Tuhan. Tapi hanya Tuhanlah yang luar biasa. Yang menyertai hidup kita. Sehingga hari ini, waktu kita bisa menjadi orang-orang luar biasa. Itu karena kita yang biasa, ditambah Tuhan yang luar biasa. Itu karena kita yang biasa, ditambah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan apa-apa teman-teman sekalian. Jangan ada satu pun di antara kita yang menyombongkan diri. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Hari ini di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan pernah mampu. Hari ini saya menyadari saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena saya. Tapi karena Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya menyadari bahwa saya ada di tempat ini. Bukan karena kehebatan saya, kemampuan saya, kebisaan saya. Tapi hari ini Tuhan mau pakai hidup saya. Hari ini Tuhan yang sama juga mau pakai setiap kehidupan kita. Apakah kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan? Untuk Tuhan pakai hidup kita. Untuk Tuhan bisa lihat keinginan kita. Untuk Tuhan bisa lihat apa yang menjadi kehendak kita. Supaya Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita teman-teman sekalian. Yang kedua kita belajar untuk menjaga pergaulan, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Dan yang terakhir adalah menjadi rekan dan sahabat Allah. Firman Tuhan yang sederhana pada sore hari ini saya bagikan bagi setiap kita. Biarlah kita boleh sama-sama belajar, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kami mau Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Karena kami percaya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati dan kerinduan kami. Sore hari ini Tuhan, bukan kami yang luar biasa, bukan kami yang hebat, bukan kami yang mampu Tuhan. Tapi kami tahu dan kami percaya itu semua karena Tuhan. Semata-mata hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berdiri hari ini Tuhan. Kami tahu itu adalah kuasa daripada Tuhan. Kemampuan itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merendahkan hidup kami di bawah kaki Tuhan.
Kami mau mengatakan bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami bukan apa-apa kalau kami tidak di dalam Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau hidup dalam Tuhan. Kami mau menjadi luar biasa dalam Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Yes, Jesus. Hatiku tak tahan Menunggu-Mu Tuhan. menunggumu, bagai tanah gersang Cuma Tuhan, nyanyikan menanti pujiannya dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hati. Yes Tuhan, Engkau tahu seluruh isi hati kami Tuhan. Lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari teman-teman dengan sungguh-sungguh kita katakan, Engkau menjadi pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Hati yang membutuhkan Tuhan. Hati yang memerlukan Tuhan. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami deklarasikan Tuhan, bahwa kami mau tinggal dalam setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, karena Engkau Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau pakai setiap kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, supaya Engkau bekerja dalam setiap hidup kami. Kami boleh menjaga setiap pergaulan hidup kami Tuhan. Kami boleh menjaga setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang mau pakai hidup kami. Kami mau bersahabat, kami mau menjadi rekan kerja Allah. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami. Hamba telah selesai menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah firman ini boleh hidup dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Supaya benar-benar firman itu tidak lari dari hidup kami. Tapi kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan kembali Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah menerima berkat itu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari bersama kita kembali bangkit berdiri. Tersembunyi
gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman, kita dekapkan tangan kita di dada, karena menerima berkat itu pasti. Tapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin setiap kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Sama kita naikkan Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. katakan, Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, Jiwaku bersama. mari serukan